adalah penghuni rumah ini. Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Karena hari Halloween bertepatan pada bulan Oktober, maka dari itu selama bulan ini saya akan membahas film bertema horor. Dan untuk film yang akan saya bahas kali ini berjudul Jaga Pocong. Film ini mengisahkan seorang suster yang terjebak di dalam rumah bersama seonggok pocong. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suster Acha yang sedang merawat pasien gadis kecil yang menderita kanker stadium akhir. Tak lama terdengar suara kicauan burung. Konon katanya suara burung itu pertanda akan ada orang meninggal. Setelah suster Acha bersiap untuk pulang, seketika dia kaget karena melihat anak tadi sudah meninggal. Tak lama setelah itu kepala rumah sakit menghampirinya dan memberikan sebuah tugas. Acha diberi tugas untuk mengecek rumah dan mengganti infus seorang ibu-ibu yang sudah sakit-sakitan. Kenapa mesti saya, Bu? Karena memang harus kamu. Alamat rumah serta perlengkapannya sudah disiapkan di dalam tas. Dengan penuh kesabaran, Acha segera menaiki mobilnya lalu pergi ke alamat tersebut. Ternyata rumah yang ia tuju cukup jauh. Dia sampai di sana waktu malam hari. Acha mengetuk pintu lalu keluarlah seorang pria bernama Radit. Acha mengatakan tujuan ia ke sini untuk memeriksa ibunya. Namun Radit menjawab, itu tidak perlu, karena ibunya baru saja meninggal. Oleh karena itu, Acha pun pamit untuk pulang. Ketika Acha mau pulang, tiba-tiba mobilnya mati. Radit keluar dari rumah dan mencoba memperbaiki mobilnya. Makasih ya. Sama-sama. Mobil pun menyala kembali. Dan sebenarnya Radit ingin meminta tolong kepada Acha, tetapi dia tidak enak. Sebagai balas budi, Acha pun siap membantu Radit. Dan ternyata Radit meminta tolong agar Acha memandikan jenazah ibunya. Radit kebingungan karena tidak ada tetangga yang dekat dengan rumahnya. Keluarga besarnya pun akan datang besok pagi karena sekarang sudah larut malam. Selain itu ibunya juga berwasiat dia ingin menggunakan kain kafan yang sudah lama dia siapkan. Maka dari itu, Acha segera mengurus jenazahnya. Pertama-tama jenazahnya dimandikan dulu. Setelahnya, jenazah itu pun segera dikafani. Radit berterima kasih, lalu karena dia harus pergi mengurus masalah pemakaman ibunya, maka dia meminta tolong kembali kepada Acha agar diam di sini dan menjaga jenazah ibunya. Acha tidak perlu takut karena di rumah ini ada Novi, anaknya Radit. Setelah itu Radit pun pergi dan kini Acha sedang menjaga pocong. Setelah masuk kembali ke dalam rumah, Acha melihat kapas penutup hidung jenazah itu lepas. Kemudian dia mendengar ada yang loncat-loncat di lantai atas. Setelah dicek, ternyata itu adalah Novi. Halo. Di sini Novi tidak berbicara sama sekali dan malah masuk kembali ke dalam kamarnya. Acha turun kembali ke lantai bawah. Di sana ia melihat alat musik jadul memutar lagu dengan sendirinya. Kemudian dia terkejut karena tali pocong ibu itu sudah terlepas. Acha pun sangat ketakutan melihat kejadian itu dan memberanikan diri untuk mengikatnya kembali. Seketika Acha terkejut kembali karena mendengar cerita Novi di lantai atas. Novi melihat ada sesuatu di balik lemari, namun setelah dicek, di lemari itu tidak ada apa-apa.
Namun tiba-tiba dia sesak napas dan ternyata dia memiliki penyakit asma. Setelah membantu Novi, Aca turun ke bawah untuk mengambil air minum. Ia mendengar suara loncat-loncat lagi. Ketika di tangga, dia melihat putih-putih di balik gorden. Jika kita lihat sudah pasti, itu adalah pocong. Namun tiba-tiba putih-putih itu menghilang. Tanpa Aca sadari, di belakangnya ada pocong yang sangat menakutkan. Ternyata itu hanya mimpi. Tak lama dari itu, Aca menjadi panik karena melihat Novi yang tidak ada di kasurnya. Ia segera mencari dan terlihat jika Novi sedang berlari-lari di luar rumah. Padahal di sini diceritakan kakinya Novi itu pincang. Setelah dicari-cari, Novi belum juga ditemukan. Aca mulai menyadari jika Novi sudah berdiri di atas loteng dan hendak akan bunuh diri. Aca pun lari sekuat tenaga dan untungnya dia tidak terlambat sehingga Novi bisa diselamatkan. Setelah itu Aca mendapat telepon dari Radit. Karena urusan pemakaman ibunya belum beres dan juga sekarang sudah larut malam, maka Radit mempersilahkan Aca untuk pulang. Namun Aca tidak akan pulang karena ia khawatir jika Novi ditinggal sendirian. Radit menjawab tidak apa-apa karena Novi memang sudah terbiasa sendirian. Setelah itu Aca merasakan tangannya Novi dingin dan dia akan membuatkan segelas teh hangat. Aca begitu perhatian pada Novi dan ia bertanya bagaimana bisa Novi naik ke atas loteng. Kenapa kamu bisa ada di loteng? Kamu pernah dengar suara ini sebelumnya? Tetapi mereka semua ketakutan karena mendengar suara orang loncat-loncat lagi. Aca mendengar suara orang loncat itu dari sebuah ruangan. Namun Novi melarang Aca membuka ruangan itu dan seketika asmanya kambuh kembali. Aca langsung menuju ke lantai atas untuk mengambil obatnya. Saat melihat cermin, ia terkejut karena ada pocong di belakangnya. Seketika pintu terkunci dan tidak bisa terbuka lagi. Kini Aca terjebak bersama dengan pocong itu. Untungnya tak lama kemudian pintu terbuka dan setelah turun dari lantai atas, Aca sangat terkejut karena jenazah ibunya Radit menghilang. Merasa sudah tidak aman, maka Aca memutuskan untuk pergi dari rumah ini bersama Novi. Namun sayangnya mobilnya tidak mau menyala. Aca melihat pocong itu sudah ada di depan rumah dan tiba-tiba Novi menghilang. Novi sudah ada di luar mobil, lalu diseret kembali ke dalam rumah. Aca tidak akan pergi tanpa Novi. Lalu saat masuk kembali ke dalam rumah, seketika lampunya mati. Aca pun menemukan Novi di kamarnya dengan keadaan sudah kesurupan. Aku adalah penghuni rumah ini. Aku adalah penghuni rumah ini. Karena ketakutan, Aca langsung keluar dari kamar, lalu menutup pintunya dan menahan dari luar sehingga Novi tidak bisa menyerang. Setelah lama menahan pintu, Aca tidak mendengar suaranya Novi. Dan ternyata Novi sudah menghilang. Ia ingat jika di lemari ada senter, sehingga ia mengambilnya lalu lanjut mencari Novi. Pada saat mencari, ia malah menemukan foto-foto dirinya dan juga foto Radit yang memakai kain kafan. Tiba-tiba Radit sudah berdiri di hadapannya. Lalu Radit memberikan sebuah penglihatan dan ternyata keluarga ini mempelajari sebuah ilmu hitam, yaitu ilmu bertukar jiwa. Novi, kita harus segera cari orang untuk bersemayam rohnya Pada Bapak. saat itu ia sudah mati dan jika dalam 3 hari istri dan anaknya tidak berhasil memberikan tubuh untuk rohnya, maka dia akan mati untuk selama-lamanya. Pada saat itu Sulastri istrinya berhasil menemukan tubuh seorang pemuda bernama Radit. Sehingga sekarang dia terbebas dari kematian dan hidup kembali di tubuh pemuda ini. Sebenarnya nama aslinya adalah Sutrisna dan bukan Radit. Dan sekarang dia berhasil menemukan Aca yang akan dijadikan tempat roh istrinya bersemayam. Sutrisna ini bisa dibilang dia cerdik.
dia memilih perempuan yang cantik untuk dijadikan tempat roh istrinya bersemayam. Pantas saja dia menyuruh kepala rumah sakit untuk menyuruh Acha ke rumahnya. Acha seketika panik, dia tidak mau jika jiwanya ditukar. Acha mencoba kabur, tapi pintunya sudah dikunci. Tidak menyerah, ia pun segera naik ke lantai atas, lalu bersembunyi. Dan karena merasa kurang aman, dia pun mulai berpikir, kemudian melihat ada pintu loteng, maka dia segera menaikinya. Karena pintu itu terus digedor oleh Radit, maka mau tak mau, Acha pun harus berani loncat menembus kaca, hingga jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, Acha tersadar. Tak memikirkan rasa sakitnya, Acha terus kabur dan akhirnya ia berhasil keluar dari rumah itu. Namun sayangnya, dia tetap tertangkap oleh Sutrisna. Kemudian Sutrisna memulai ritual penukaran jiwa dengan meletakkan kedua orang yang akan ditukarkan secara bersebelahan dengan keadaan seperti pocong atau dibaluti dengan kain kafan. Pada akhirnya roh Sulastri masuk ke tubuh Acha. Sedangkan Acha yang asli berada di tubuh Sulastri. Acha pun dikubur hidup-hidup oleh keluarga itu. Dan ternyata inilah wujud asli keluarga itu. Mereka sudah melakukan ilmu itu sejak lama agar bisa hidup dengan umur yang panjang. Novi merupakan anak yang sudah dewasa, tetapi ia meninggal dan rohnya dimasukkan ke tubuh anak kecil ini. Novi mengeluh karena dia tidak mau mendapatkan fisik anak kecil. Dia ingin fisik perempuan dewasa yang cantik seperti ibunya. Ibunya pun mengatakan, tenang saja, karena sebentar lagi akan datang perempuan cantik dan Novi pasti akan suka. Dan ternyata benar. Tak lama kemudian, datanglah Suster Indah yang sedang mencari Suster Acha. Novi yang melihat tubuh Suster Indah, dia pun tersenyum dan film pun berakhir. Dalam film ini saya kasihan pada Suster Acha. Sudah menolong, ternyata malah dijadikan tumbal. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini yaitu berhentilah makan sebelum kenyang. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Maaf kalau nggak nyambung.